Kalian sudah lama ngeblog tapi view-nya masih kecil. Kalian sudah sering unggah video di channel YouTube kalian tapi view-nya juga masih kecil. Salam mas bro dan mbak bro. Bosen nggak? Males nggak? Sama channel yang belum sampai ke inti video udah minta subscribe, belum jualan udah minta berlangganan. Kita nggak mau paksa kalian untuk berlangganan channel ini. Itu hak kalian. Ayo kita buktikan tanpa paksaan channel YouTube bisa berkembang. Salam mas bro dan mbak bro. Hari ini kita akan ngobrolin bahwa sebenarnya ada satu kesalahan yang sering banget masih dilakukan oleh blogger pemula atau YouTuber pemula. Kita akan menunjukkan perbandingannya mas bro dan mbak bro. Nama file diunggah nggak sesuai dengan kata kunci yang dikejar. Karena saat ini kekitaan kita sediakan menjadi platform untuk menulis, kayaknya ada beberapa tulisan yang kemungkinan beberapa penulis kita masih belajar dan belum menyesuaikan. Nah kayak gini, ini kan cuma boiler PNG kayak gitu doang, kayak gitu, nggak ada kata kunci yang jelas. Ini apa yang mau dicari, ini perbandingan antara ini. Nah ini juga bisa dilihat, ini cuma nama filenya, nama si pembuat gambarnya sama, karena tadi kita ngambil gambar dari Unsplash, cuma kayak gitu doang. Jelas perbedaannya berbeda dengan ini. Kita sebut nama kontennya, judulnya, kata kunci akan kemungkinan dicari oleh si orang-orang. Ini perbandingannya. Kita ngomonginnya di sini secara gambaran umum ya, gitu. Jadi banyak banget orang ketika mengunggah gambar dan khususnya video, ketika mereka mengunggahnya ke blog atau ke channelnya di YouTube, mereka nggak mengganti nama filenya gitu. Jadi nama filenya tampilan template aja gitu. Misalnya video 00 berapa, kalau mereka misalnya ngerekam lewat kamera HP atau lewat kamera biasa kayak gitu, bisa tampilan apa namanya, nama filenya selalu seperti itu, file 00 sekian dengan ada tanggal perekamannya tanggal kapan kayak gitu. Itu nama templatenya gitu. Mereka nggak mengganti nama filenya dengan judul video yang ingin mereka buat atau mengganti nama filenya dengan kata kunci yang mereka ingin kejar kayak gitu. Di sini kita di video sebelumnya kita sudah share bagaimana untuk meriset kata kunci. Jadi harapannya pandangan kita di sini bahwa mas bro dan mbak bro sekalian sudah melakukan riset terlebih dahulu ya. Nah, kenapa nama file dari gambar atau video, setiap konten yang kita unggah ke internet itu harus dikasih kata kunci, harus dikasih judul sesuai dengan target orang-orang yang kita harapkan akan menikmati konten yang kita buat. Kita langsung kasih ilustrasi di dalam Google Search ya. Jadi ketika misalnya orang mencari sebuah konten di internet sekarang kan, mereka memanfaatkan fitur search gitu. Entah mereka masuk di Google atau dimasuk di media sosial manapun, semua sudah memakai fitur search. Nah orang kan memasukkan kata kunci, kira-kira kata apa yang berhubungan sama konten yang mereka cari gitu. Jadi kita harus melihat dari sudut pandang itu gitu, karena mereka akan mencari konten seperti itu. Nah dengan menyediakan konten yang nama filenya sudah kita sesuaikan dengan kata kunci yang kemungkinan akan dicari, setelah kita tadi sudah research kata kunci, maka potensinya view atau traffic dari konten yang kita punya akan lebih banyak daripada orang yang mengupload file dengan tidak mengganti kata kuncinya tadi, tidak mengganti nama filenya tadi kayak gitu. Itu perbandingan yang jelas bisa terlihat. Di sini kita tunjukkan ilustrasinya. Kalau misalnya orang mencari gambar, kita akan muncul di sini di posisi paling atas karena kita sudah menyediakan kata kunci sesuai dengan konten yang dicari. Begitu juga untuk di bagian video. Nah, selanjutnya satu catatan yang perlu kita sampaikan mengenai hal ini adalah ini efeknya nggak akan cepet kayak gitu, nggak kayak kita makan dan langsung kenyang kayak gitu, enggak. Berbeda di SEO, Search Engine Optimization itu, baik itu di Google maupun di YouTube atau di media sosial lain, prosesnya itu butuh waktu. Algoritma dari media sosialnya, si Google-nya, si YouTube-nya, itu perlu waktu untuk menganalisa, mengcrawling konten yang kita punya untuk melihat kata kunci yang ada di dalamnya apakah relevan dengan apa yang dicari oleh si pencari informasi. Tapi bisa dipastikan kalau kita nggak punya pesaing melakukan itu, kita akan langsung muncul di halaman 1 pencarian. Kalau misalnya di Google, di YouTube kita akan muncul di bagian paling atas, atau di media sosial lain, Instagram, Facebook, Twitter kayak gitu, kita akan muncul di pencarian yang paling atas kalau kita nggak punya pesaing untuk melakukan itu. Jadi harapannya ketika membuat konten dimanapun, usahakan membuat konten yang belum pernah ada kayak gitu.
dan khususnya mengenai kata kunci yang belum dengan kata kunci yang kontennya masih sedikit di internet. Kalau kalian ada pertanyaan lagi soal SEO, soal pengembangan blog, soal pengembangan media sosial, silahkan bertanya di kolom komentar. Atau kalian juga bisa mengikuti kursus online yang kita punya. Mengingat sekarang lagi pandemi, jadi semua orang berlomba-lomba untuk belajar hal-hal mengenai digital. Nanti kita bisa ngobrol bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nah, udah tonton videonya sampai habis? Bermanfaat atau enggak? Kalau iya, silahkan klik jempol, komen, dan sebarin ke teman dan keluarga yang membutuhkan. Kalau enggak, silahkan klik jempol bawah, nggak usah berlangganan. Terima kasih, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.